Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Jakarta. Naik kereta api yang baru saja berganti rangkaian menjadi kereta New Generation, yaitu kereta api Mataram. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Mataram New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini adalah monumen lokomotif D30176 yang menjadi salah satu saksi bersejarah untuk perkembangan kereta api di Indonesia. Nah, secara spek dari lokomotif ini itu ada dijelaskan di sebelah sini ya teman-teman. Tuh, Surakarta 7 Oktober 2023 sebagai tanggal di mana lokomotif ini disimpan. Stasiun Solo Balapan ini adalah lobi utamanya dan pintu untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Lalu untuk perjalanan KRL Komuter Line, kalian itu harus naik ke eskalator sebelah sana ya teman-teman. Stasiun besar di kota Solo ini ada 3. Dan stasiun Solo Balapan merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan. Ada juga stasiun Purwosari untuk kereta-kereta ekonomi campuran di jalur lintas selatan, dan ada juga stasiun Solo Jebres untuk keberangkatan kereta-kereta dari Solo menuju ke arah Semarang. Nah, untuk stasiun Solo Balapan ini tuh melayani kereta-kereta macam Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan lain-lain. Tapi kalau untuk full ekonomi seperti Bengawan, Jakatingkir berhentinya di Purwosari. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Hari ini itu adalah hari Kamis tanggal 12 Desember, sekitaran 2 minggu lagi sebelum hari Natal. Jadi sudah ada hiasan-hiasan hadiah, pohon Natal, dan juga pernak-perniknya Natal gitu teman-teman. Nah, untuk lobi keberangkatan stasiunnya ada di sebelah sana ya. Fasilitas di stasiun Solo Balapan juga lengkap banget. Di area sebelah sini banyak sekali gerai retail, penjual oleh-oleh, dan lain-lain. Apabila kalian mau belanja dulu sebelum naik kereta itu bisa banget. Lalu di ujung sana sebelum pintu keberangkatan ada loket serta customer service. Apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung bisa ke area sebelah sana ya. Di Solo Balapan sudah ada face recognition sehingga apabila kalian sudah daftar bisa langsung scan wajah supaya lebih gampang. Tidak perlu lagi menunjukkan KTP ataupun boarding pass. Yang ada di jalur 5 ini rangkaian kereta api Argo Lawu. Dan kalau Mataram itu ada di jalur 6 ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kereta api Mataram. Sekarang saya duduknya di kereta 7, jadi masih harus ke belakang ya. Ini kereta ekonomi 6, saya di ekonomi 7. Nggak dapat peron jadi lewat ke sini aja. Sekarang saya duduknya di kursi nomor 15 Alfa. Nah, ini dia. Yang berada di jalur 5 ini adalah kereta api Argo Lawu. Merupakan kereta tercepat pagi hari dari Solo menuju ke Jakarta dengan waktu tempuh 7 jam. Kereta api Argo Lawu berangkatnya jam 8:30 menit. Berselang 20 menit kemudian, ada keberangkatan kereta api Mataram. Walaupun memiliki selisih keberangkatan yang nggak begitu jauh, tapi Argo Lawu sampai ke Jakarta itu setengah 4 sore, sedangkan Mataram jam 5 sore. Selisih waktu tempuhnya lumayan signifikan teman-teman. Nah, Argo Lawu ini menggunakan armada eksekutif stainless steel New Generation. Mataram juga sekarang udah New Generation.
belum lagi Argo Dwi Pangga, Lodaya. Jadi memang untuk Solo ini menjadi pusat perhatian dari kereta New Generation ya. Kereta api Argo Lawu ini membawa kelas mewah yaitu kereta luxury. Kira-kira kita review jangan Argo Lawu luxury. Kalau misalkan komentarnya banyak, request, nanti insya Allah bakal saya buatin videonya. Kereta api Argo Lawu sudah diberangkatkan tepat jam 8:30. Nah, untuk Argo Lawu dan Mataram, kereta ini tuh sama-sama bisa melaju di angka 120 km per jam. Kalau Argo Lawu dia berhentinya sedikit, kalau Mataram berhentinya banyak. Lalu untuk kereta api Mataram, ini yang saya lihat, armada kereta eksekutifnya itu menggunakan armada kereta eksekutif milik Argo Lawu. Karena liverinya teman-teman kayak gini nih. Kalau Depo Solo mah banyak rangkaian New Generation jadi bebas tempel gitu ya. Lokomotif dari kereta api Mataram sekarang sudah dipasang ya teman-teman. Namun karena kesana tidak kebagian peron, ditambah lagi saya duduknya di kereta ekonomi paling belakang jadi nggak bisa ke depan. Ya pokoknya lokonya itu CC206. Dari susunan rangkaian perjalanan kereta api Mataram kali ini di paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, di belakang eksekutif 2 terdapat kereta ekonomi 1, 2, 3, di belakang ekonomi 3 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 4, 5, 6, 7. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Mataram yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta. Saya mau cerita sedikit nih seputar perjalanan kereta api Mataram. Untuk nama dari Mataram sendiri diambil dari salah satu nama kerajaan, dan dulunya kereta api Mataram ini merupakan pendahulu dari kereta api Lodaya. Sempat digunakan namanya untuk kereta dari Solo menuju ke Bandung di tahun 1992 sebelum kereta api Lodaya berganti nama di tahun 2000-an. Nah, untuk kereta api Mataram yang saya naiki kali ini memiliki relasi dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen dan mulai dioperasikan sejak tanggal 15 Juni 2017. Lalu untuk kereta api Mataram ini memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari 2 kereta kelas eksekutif ditambahkan 7 kereta kelas ekonomi New Generation. Jadi apabila teman-teman mau naik kereta api Mataram ini di kelas eksekutif, kalian harus memesan tiketnya jauh-jauh hari karena kursi yang ada di kelas eksekutif itu terbatas hanya 100 penumpang saja. Kalau di kereta kelas ekonominya lebih banyak, 72 kali 7 berapa tuh? Nah, untuk harga tiket kereta api Mataram yang saya bayarkan di kelas ekonomi New Generation kali ini ada di kisaran Rp330.000 sampai dengan Rp360.000. Apabila teman-teman ingin lebih nyaman, bisa ambil kereta kelas eksekutif dengan harga tiket kisaran Rp500.000 sampai dengan Rp550.000. Sehingga untuk rangkaian kereta api Mataram setelah di-upgrade ke ekonomi New Generation ada kenaikan harga, tapi kenaikannya masih wajar banget di angka 30 ribuan gitu. Lalu untuk kereta api Mataram nanti akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan pada pukul 08.50 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 jam 2 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat.
Nah, dari eksterior untuk kereta api Mataram Economy New Generation ini menggunakan livery striping berwarna biru. Lalu untuk di atas, ujung depan dan juga belakang terdapat kondensor AC, di tengah-tengah ada tandon air. Nah, untuk pintu pada kereta New Generation sudah otomatis semua. Kita tinggal menekan tombol untuk membuka ataupun juga menutup pintunya. Tuh, jadi lebih gampang ya, nggak perlu effort tenaga untuk buka pintu, dan sudah pasti kereta ini pintunya yang arah luar dapat dioperasikan oleh operator di kereta restorasi. Untuk sistem sambungan pada kereta Mataram juga New Generation menggunakan Okurated Below. Ini sambungan akordeon yang memiliki keunggulan untuk meredam suara kebisingan dari luar, dan juga ketika hujan lebat tidak akan air itu langsung masuk ke dalam rangkaian. Nah, terus di sana juga ada coupler ya teman-teman. Untuk sistem persambungan juga antar kereta ada selang yang gede. Ini untuk suplai daya angin dari lokomotif menuju rangkaian. Ada lagi rantai sebagai pengaman tambahan, dan di sini ada banyak kabel-kabel untuk sistem kelistrikan dari pembangkit ke rangkaian. Nah, ada satu hal yang unik dari jalur di kota Solo ini. Pertama, ada 3 percabangan teman-teman, yaitu percabangan dari Solo yang ke arah kiri merupakan percabangan ke Gundi sampai dengan ke Semarang. Lalu di sebelah sana itu ada rel lagi dari Solo Balapan menuju Solo Jebres, dan juga tentunya ada rel dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi dan juga Semarang. Terus di percabangan ini tuh ada Masjid Raya Syekh Zayed, menjadi salah satu bangunan ikonik sih di kota Solo. Sekarang juga perjalanan naik kereta api Mataram, saya di kereta ekonomi 7, rangkaian paling belakang. Di sini tidak ada pembangkit ataupun bagasi, jadi selama di perjalanan kita bisa back ride juga. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 8:50 kereta api Mataram diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, untuk kereta api Mataram ini tuh baru saja berganti armada menggunakan New Generation sejak tanggal 9 Desember 2024. Baru 3 hari yang lalu, jadi kerasa masih wangi bau pabrik rangkaiannya. Nah, untuk perjalanan kereta api Mataram juga menurut saya pribadi adalah salah satu alternatif dari Solo menuju ke Jakarta di angkatan pagi hari, yang harga tiketnya worth it banget, dengan kisaran 300 ribuan sampai dengan 350 ribu udah dapat armada New Generation. Menurut saya harganya masih masuk akal banget, karena kereta ekonomi New Generation ini tuh lebih berasa mirip kereta eksekutif apabila dibandingkan dengan kereta ekonomi generasi sebelumnya di kelas premium ataupun juga di kereta adu dengkul. Upgrade-nya bener-bener berasa banget. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kami bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Mataram yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 12 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan hijau, terowongan Kebaser, terowongan Toto, dan jembatan Sakalibel. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Bagi penumpang yang turut melebihi
abide by the regulations. Thank you. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Mataram di kereta kelas ekonomi New Generation. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi terbaru dari PT Inka keluaran tahun 2024. Dari segi desain interior saya suka banget karena desainnya bagus, cakep, elegan, eye-catching banget. Ditambah lagi dari konfigurasi tempat duduk, 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, sudah menghadap arah laju kereta semua, serta kapasitas yang terdapat 72 kursi penumpang. Nah, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu dari kursinya, legroomnya itu menurut saya udah aman banget. Masih ada jeda yang lumayan luas, dan apabila kursi yang depan di reclining, itu tuh nggak akan sampai mentok dengan kaki kita. Insya Allah aman lah, harusnya aman banget. Nah, lalu di sebelah sini tuh terdapat sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Di sini juga terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Biasanya ada meja kecil ya di sebelah sini, tapi sekarang sudah tidak ada, namun tergantikan dengan ruang yang lumayan menurut saya luas. Nah, di sini juga ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu ada tirai juga yang bisa kita buka tutup seperti ini. Jadi kalau mau lihat pemandangan tinggal dibuka, tapi kalau misalkan silau bisa teman-teman tutup. Di sini nih ada juga tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan apabila dimundurkan ke mode rebahan, ini tuh ada jarak selisih yang menurut saya lumayan. Kita bisa nyender. Kita coba ya duduk di kursi yang sebelah depan. Nah, ini sudah di reclining full kursi yang di depan. Alhamdulillah saya itu dengkul gak ketemu sama kursi ya teman-teman. Jadi legroomnya udah aman. Untuk toilet yang terdapat pada kereta Mataram Economy New Generation ini ada di satu sisi ruangan saja ya. Dan sudah dipisahkan antara toilet pria juga toilet wanita. Kita cek dulu untuk fasilitas di toilet pria. Nah, cara menguncinya dengan disolot seperti ini. Lalu dari segi luas udah leluasa banget teman-teman. Di sini ada cermin yang ukurannya cukup besar, memanjang. Ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Ada keran lagi di sini untuk foot washer. Jadi apabila diputar akan ada air yang mengalir. Bisa digunakan untuk wudhu juga biar lebih mudah. Lalu ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah. Di sini jet shower. Airnya mengalir dengan normal. Dan ada juga tombol flush di sebelah sini. Ada sebuah pegangan. Ditambah ada gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Sekarang ini saya mau ke kereta restorasi dulu ya, mumpung sepi. Ini dia teman-teman, M1-02416. M1 kereta restorasi tahun 2024 urutan ke-16. Gak kerasa ya, udah train set ke-16 saja. Dari fasilitas restorasi ada juga musola yang lumayan lega, bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu. Di sini ada kelengkapan sholat, bahkan ada Al-Quran juga teman-teman. Asli mantap banget sih. Lalu di sini juga ada sendal untuk kita ngambil wudhu. Bergerak ke arah sini ada ruang untuk penumpang makan. Ada beberapa meja, lumayan banyak juga. Dan ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan.
Sekarang jam 9:14. Kereta api Mataram baru saja tiba di stasiun Klaten. Ada keterlambatan 2 menit ya teman-teman. Harusnya 9:14 berangkat dari stasiun Klaten. Dan yang naik nampaknya lumayan ramai ya. Tuh. Memang untuk kereta-kereta yang startnya dari Solo, semua berhenti di stasiun Klaten, termasuk kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Manahan. Untuk kereta restorasi pada kereta api Mataram ini menurut saya udah bagus banget, dari desain interior mirip-mirip seperti kereta kelas eksekutif untuk langit-langitnya. Tapi yang saya suka di sini itu adalah kacanya yang luas teman-teman. Pandangannya itu lega banget seperti kereta kelas luxury-nya. Lalu ada aksen-aksen batik juga kayak gini, menambah kesan estetik untuk kereta restorasinya. Perpaduan warna antara krem, coklat, emas, cakep banget sih. Dan yang bagus lagi, di kereta restorasi yang baru sudah lebih banyak kapasitas tempat duduknya. Tuh. Gak heran sih, kereta restorasi sebagus ini, orang-orang jadi lebih betah berlama-lama di kereta restorasi ya. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Dan entah kenapa masih pagi, tapi saya tuh pengen banget makan ayam geprek di kereta. Sering naik kereta sih, tapi kayaknya udah lama nggak makan ayam geprek. Nah, ini harganya Rp40.000 dan dalam satu paketnya ada satu porsi nasi, lalu ada ayam geprek dan juga ada tahu isi. Kita juga dikasih irisan timun dan ada alat makan. Nah, ada satu hal sederhana, tapi menurut saya ini satu langkah yang bisa mengubah dunia. Iyalah, mengubah dunia karena apa teman-teman? Untuk yang biasanya sendok serta garpu menggunakan plastik, sekarang ini udah dirubah menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan. Memang sih masih menimbulkan sampah, namun setidaknya ini terbuat dari bahan yang memang dari alam. Jadi sendok garpunya itu kayak model kayu gini teman-teman. Bagus ya. Dan dari durability juga menurut saya ini lebih bagus karena lebih kuat dibandingkan yang plastik itu gampang patah. Ya, kita coba makan ayam geprek ya. Emang lagi pengen banget sih ini. Pagi-pagi makan ayam geprek. Insya Allah aman-aman aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Lumayan pedas. Biasanya kayaknya tuh nggak sepedas ini, tapi mantep sih. Lanjutnya kami hormati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Akan kami perjalanan di stasiun Yogyakarta. Silakan periksa dan perhitungkan pengelolaan Anda. Keselamatan Anda dalam melengkapi kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Sekarang jam 9:37 ya. Tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk penumpang kereta api Mataram yang naik di stasiun Yogyakarta mendominasi. Menurut saya kereta-kereta dari arah Solo ini emang penumpangnya jauh lebih banyak yang naik di Jogja. Antara di Jogja ataupun di Lempuyangan tentunya. Apabila dibandingkan dengan Solo Balapan dan juga Purwosari. Kota Jogja, kota yang ngangenin diguyur hujan pagi hari. Waduh, jadi pengen lagi main ke Jogja. Kapan tapi ya? Nah, untuk stasiun Tugu Yogyakarta ini itu lebih banyak disinggahi oleh kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Ada juga di kota Jogja stasiun untuk kereta-kereta yang kelas ekonomi campuran di stasiun Lempuyangan. Berhubung di Jogja lagi hujan, kita lihat ya. Tuh. Biasanya kalau hujan deras di kereta-kereta lain yang masih sambungan karet, di sini tuh udah basah, dan ketika basah cukup bahaya ya, takut licin. Tapi ketika akordeon ini aman banget teman-teman.
Nah, di atas sebelah sana itu terdapat layar PIDS ya teman-teman, yang menunjukkan beberapa informasi seperti pemberhentian kereta ini di stasiun mana, jam berapa, lalu ada kecepatan kereta di angka 117 km per jam, dan suhu ruangannya di 22 derajat Celcius. Lalu untuk ini adalah kereta ekonomi 7. Nah, ada juga dua layar ya di sini. Kalau yang sebelah kiri itu tayangan untuk hiburan, dan yang satu lagi memuat papan informasi, nomor kondektur, dan lain-lain. Sekarang jam 10:03, sudah tiba di stasiun Wates. Wates juga masih memasuki daerah istimewa Yogyakarta ya, tapi di Kulon Progo. Nah, karena di luar hujan, jadi ini tuh ada efek tetesan-tetesan air kayak gini, mengakibatkan ngeblur teman-teman. Mencatatkan waktu 3 menit lebih awal pada pukul 10:28 kereta api Mataram telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah memasuki Daup 5 Purwokerto di area paling timur ya. Itu di jalur sana ada tersimpan rangkaian kereta. Kereta apaan ya itu ya? Terus ada juga kereta MTT teman-teman. Dan di Kutoarjo terdapat depo penyimpanan kereta sebelah sana, serta ada juga depo lokomotif. Nah, untuk kereta yang berhenti di stasiun Kutoarjo ini banyak banget ya teman-teman. Hampir semua kereta api yang melintas langsung itu hanyalah kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Argo Dwi Pangga. Sehingga untuk perjalanan kereta api dari Kutoarjo menuju ke Jakarta, kalian banyak sekali pilihan. Tepat sesuai dengan jadwal ya. Pukul 10:34, kereta api Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Itu ada rangkaian kereta ekonomi K3 Kemenhub Depo Blitar. Kayaknya sih bekas kereta Dharma Wangsa dan juga kereta api Brantas teman-teman. Ini bakal dipakai kereta apa ya? Terus ada juga di jalur 3 itu rangkaian kereta MTT untuk perawatan rel. Ini kita juga bakal berpapasan sama kereta Ranggajati kayaknya. Tadi Ranggajati bakal masuk di jalur nomor 1. Pada pukul 10:51 mencatatkan waktu 5 menit lebih awal kereta api Mataram tiba di stasiun Kebumen. Pemberhentian di stasiun Kebumen nanti sampai dengan pukul 10:58. Jadi berhenti di Kebumen lumayan lama ya, 7 menitan. Nah, untuk perjalanan kereta dari Kebumen juga cukup rame pilihannya menuju ke arah Jakarta. Rata-rata kereta itu berhenti dari arah Yogyakarta,
terus di stasiun Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, kayak gitu teman-teman. Dan kereta api Mataram. Ini juga pemberhentiannya menurut saya lumayan banyak ya. Nanti dari Kebumen akan berhenti kembali di stasiun Gombong, Kroya, Purwokerto. In a few moments, we will arrive at Gombong Station. If you end your trip at Gombong Station, please prepare yourself and check your luggage for your own safety. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:13, kereta api Mataram telah tiba di stasiun Gombong. Nah, untuk stasiun Gombong ini masih memasuki Kabupaten Kebumen ya teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta dari Gombong ke arah Jakarta juga lumayan banyak, terutama kereta-kereta yang kelasnya campuran seperti kereta api Mataram, Sawung Gali, terus full ekonomi macam Kuto Jaya Utara, Bengawan, Gajah Wong, itu pada berhenti di stasiun ini ya teman-teman. Setelah diberangkatkan dari stasiun Gombong, stasiun berikutnya adalah stasiun Ijo. Dan di antara petak stasiun Gombong dan juga stasiun Ijo itu tuh ada satu terowongan, yaitu terowongan Ijo, yang dimana terowongan Ijo menjadi salah satu bangunan sejarah warisan PT KAI juga ya. Waktu menunjukkan pukul 11:37. Kereta api Mataram kini sudah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto dan sudah memasuki Kabupaten Cilacap. Tuh. Kereta Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Cilacap. Kalau nggak salah Mas Garda hari ini lagi ngawal ya teman-teman. Dia ada di kereta Kamandaka yang itu tuh. Itu ada Mas Garda lagi ngawal. Dia kayaknya mau kesini nih. Bawa apaan pula coba? Ini ada penghuni kereta Kamandaka. Waduh, apa pula ini? Daripada awak bom pom mie, mending awak bom krepek rempeyek. Oh, rempeyek. Oke, thank you. Ini dari rombongan ya? Jangan dibocorin. Jangan dibocorin, Mas. Tuh, karena seni sering ngawal anak-anak TK, Iya. jadi dapat berkahnya ini Ya, teman-teman. rezeki nggak boleh ditolak kan? Iya, Tapi karena betul. sekereta nggak ditawarin, nggak ada yang mau, ya udah buat kau aja. Oke lah, lumayan ini. Mantap. Gimana Mataram? Enak, Enak kan? New Gen. Ya, iya, 120. Iya, dari tadi awal-awal terus. Oh iya, Karena lokonya Puong. enggak, bukan faktor itu. Puong lah. Itu depannya sepi. Oh iya, Nanti sepi ada sih. tasman juga telat. Enggak lah, aman. Telat. Jangan dong, saya nanti nyambung Cikuray, Bapak. Kamu Cikuray. Iya. Berani amat lu. Iya, nggak apa-apa, ketinggalan ada Gopar. Oh iya. Oke, mantap. Nah, setelah diberangkatkan dari Kroya, kereta api Mataram akan mengambil jalur ke lintas tengah menuju Purwokerto Cirebon. Ada juga di Kroya percabangan lain ke arah kiri menuju Tasikmalaya, Bandung, Cikampek.
Kita berpisah di sini. Oke, next time kita Agendakan trip bareng. ya, habis Natal. Iya. Saya nggak sabar. Kenapa? Oh, Pengen iya. cepet-cepet ganti grafik, Pak. Udah habis keretanya soalnya. Kita jadi bosen sekarang. Iya. Review kereta apa bingung. Iya, GPK-nya nggak ganti-ganti ya. Udah 2 tahun. Mas Ari ya. Yuk, thank you ya. Ya, dadah. Salam buat yang lain. Oke, sip. Is a railway tunnel located in Noto, Banyumas. This tunnel, located in Noto, was built in 1950 and is one of Indonesia's curved tunnels, measuring 285 meters long. Pukul 12:05 kita memasuki stasiun Purwokerto ya. Dan untuk pintu dari kereta New Generation ini tuh bisa dioperasikan di ruang operator, sehingga ketika kereta berhenti akan dinyalakan sensornya lalu terbuka dengan sendirinya. Nah, wah, penumpang yang naik dari stasiun Purwokerto ini rame banget teman-teman. Bahkan yang turun juga ada ya, karena kereta api Mataram terdapat tarif khusus dari Yogyakarta menuju ke Purwokerto. Tarifnya hampir sama dengan kereta-kereta lainnya.
Yang baru saja berangkat itu adalah kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Yogyakarta. Pada perjalanan kereta api Mataram kali ini di kereta ekonomi 7 saya mendapatkan armada K3 02481. K3 merupakan kode untuk sarana kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 24 tahun pertama dinas di 2024 dan 81 nomor absennya. Cap Dipo belum ada, tapi kayaknya ini Depo Solo deh teman-teman. Lalu TS 220-380V merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. MD mulai dinas harusnya di tanggal 9 bulan 12 tahun 2024. Ini belum dicap ya. Lalu di atas sana terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Kereta api Mataram adalah salah satu kereta kelas campuran yang dapat diizinkan melaju di angka 120 km per jam juga. Sehingga selama di perjalanan tadi keretanya ngebut banget teman-teman. Lalu 48 adalah berat maksimalnya 48 ton serta 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Pada pukul 12:14 kereta api Mataram diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Kita juga bertemu dengan kereta api Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan Kutoarjo. Memang di jam siang hari sekitaran jam 11 sampai dengan jam setengah 2 siang itu tuh bener-bener Purwokerto rame banget kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:55. Kereta api Mataram yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Dan stasiun Bumi Ayu ini tuh asli ya. Tadi ketika kereta Mataram masuk, terus ada kereta Taksaka lewat. Namanya Bumi Ayu. Bumi itu tanah dan Ayu itu cantik dalam bahasa Jawa. Jadi memang pemandangan di area Bumi Ayu juga bagus banget. Background belakangnya itu loh, pegunungan. Tuh.
Sekarang kereta Mataram sudah tiba di kota Cirebon ya. Ini kita berjalan pelan di stasiun Cirebon Perujakan. Nampaknya awal lumayan banyak di stasiun Cirebon Perujakan ini. Dan ini merupakan jalur pertemuan antara lintas tengah Kroya Purwokerto dan juga jalur pertemuan dari arah lintas utara Surabaya Semarang. Itu barusan kereta Airlangga dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 14.04, kita sudah tiba di stasiun Cirebon. Dan di sana teman-teman, itu ada rangkaian kereta api Bangunkarta. Padahal Bangunkarta itu berangkat sekitaran jam 8-an dari Solo. Bisa jejeran di stasiun Cirebon. Namun nanti Bangunkarta tiba di Pasar Senen itu lebih awal ya, sehingga tidak disusul oleh kereta api Mataram. Bisa dibilang nanti kejar-kejaran tapi tetepan. Bangunkartanya nyampe duluan sih. Tuh, kereta api Bangunkarta mulai bergerak meninggalkan stasiun Cirebon. Kereta api Mataram nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon itu pukul 14.12 waktu Indonesia Barat, sehingga ada waktu tunggu di sini kurang lebih selama 7 menit ke depan. Nah, di kota Cirebon juga ada 2 stasiun besar untuk pemberhentian kereta jarak jauh. Stasiun Kejaksan, ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full argo, full eksekutif berhenti juga di stasiun ini. Lalu ada yang kedua, tadi di sebelah sana merupakan stasiun Cirebon Perujakan yang menjadi stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene full ekonomi ataupun juga ekonomi campuran. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 14.12 diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon ya. Yang ada di sana rangkaian Argo Cirebon dari Cirebon tujuan Gambir. Mungkin keberangkatan nanti sore ya. Sekarang jam 14.46, kita meninggalkan stasiun Jatibarang. Nah, tadi di antara jalur Arjawinangun kalau nggak salah ya, ada Taspa teman-teman, jadi masih dalam masa perbaikan. Ini berangkat Jatibarang lambat 3 menit. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15.20. Kereta api Mataram telah tiba di stasiun Haurgelis. Keterlambatannya lumayan ya teman-teman. Dan kita juga bertemu dengan kereta berantas dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Blitar. Pukul 15.22 berangkat dari stasiun Haurgelis. Ada keterlambatan 8 menit ya teman-teman. Berantas, dia pakai ekonomi new generation juga, tapi yang modifikasi ya teman-teman. Udah sama-sama enak sih, cuman ini adalah kereta lawas yang diperbarui di Balayasa Manggarai. Kalau ini asli buatan pabrik PT Inka Madiun. Sekarang kereta api Mataram sudah memasuki Daop 1 Jakarta. Kita melintas langsung di stasiun Cikampek. Dan di Cikampek ada percabangan lain ya. Dari arah sana, jalur dari Kroya menuju ke arah Cikampek sini.
Sekarang jam 16:37. Sudah tiba di stasiun Bekasi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:45. Kita baru saja meninggalkan stasiun Bekasi. Sekitar setengah jam ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Mataram kali ini. Yang pertama, kereta api Mataram merupakan kereta keberangkatan pagi hari dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Apabila keberangkatan dari Pasar Senen menuju ke stasiun Solo Balapan itu di waktu malam hari sekitaran jam 10 malam. Jadi hanya ada satu keberangkatan saja di waktu pagi dari arah Solo dan di malam hari dari arah Jakarta. Lalu yang kedua, kereta api Mataram ini rutenya dari stasiun Solo Balapan ke arah Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon sampai dengan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Dalam satu rangkaian kereta api Mataram terdapat dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket kisaran Rp330.000 sampai dengan Rp360.000. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket Rp500.000 sampai dengan Rp550.000. Sekarang ini kereta api Mataram sudah berganti armada menjadi kereta New Generation sejak tanggal 9 Desember 2024. Sehingga untuk perjalanan kereta api Mataram kini menjadi lebih nyaman, lebih worth it, dan menurut saya pribadi menjadi salah satu kereta yang paling recommended dari arah Solo, Jogja menuju ke arah Jakarta. Dikarenakan kereta api Mataram ini ada beberapa hal yang memang menjadi keunggulan. Yang pertama dari segi rangkaian. Untuk guncangan di kereta ekonomi New Generation menurut saya pribadi udah nyaman banget. Lalu dari segi kekedapan suara juga sudah baik. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan AC-nya ini cenderung dingin banget teman-teman. Untuk perjalanan kereta ekonomi New Generation kalian juga tidak perlu khawatir akan duduk mundur atau berhadapan-hadapan dengan penumpang yang lainnya, sehingga kereta ekonomi New Generation ini sudah menjadi standar kelas ekonomi yang tingkat kenyamanannya mirip-mirip seperti kereta kelas eksekutif. Untuk saya pribadi di harga Rp330.000 sampai dengan Rp350.000-an, kereta api Mataram ini menjadi opsi dengan harga tiket yang masih terjangkau, namun juga dengan kereta yang nyaman. Ditambah lagi untuk kereta api Mataram, waktu tempuhnya cukup cepat, 8 jam dari arah Solo menuju ke Jakarta, karena kereta ini juga salah satu kereta api yang dapat melaju di angka 120 km per jam. Keretanya memang ngebut, tapi sayang banget beberapa kali saya naik kereta api Mataram ini sering terjadi keterlambatan dikarenakan adanya antrian dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja untuk perjalanan kereta api Mataram kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi saya mau siap-siap dulu. Dibalap sama langsiran loko. Itu yang lagi berhenti kayaknya kereta apa tuh, Depo Solo Menore dari Pasar Senen tujuan ke stasiun Semarang Tawang ya.
Kita tertahan di sinyal masuk stasiun Pasar Senen, dan ini yang baru saja lewat adalah kereta api Jayakarta rangkaian panjang, kereta dengan rangkaian terpanjang via jalur selatan. Totalnya 13 kereta kelas premium ya teman-teman. Pukul 17:14 tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen. Lambatnya kurang lebih 12 menitan ya teman-teman. Alhamdulillah tiba di stasiun Pasar Senen dengan selamat. Dan penumpang Mataram yang turun di Pasar Senen rame banget ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 8 jam perjalanan dari kota Solo, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Mataram Ekonomi New Generation kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.